konstitusi, di dalam hukum dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea yang pertama, dengan penuh kesadaran para pendiri negara kita menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi bangsa Indonesia ini yang mengalami penderitaan sebagai bangsa jajahan beberapa puluh tahun, bahkan kalau dihitung mulai dari berdirinya Nederland Windy atau Hindia Belanda tanggal 30 Mei 1619 sampai hengkangnya pemerintah Hindia Belanda tanggal 8 Maret 1748, itu lebih dari 300 tahun kita sebagai bangsa menjadi jajahan Belanda. Kemudian 3,5 tahun dari 8 Maret sampai 17 Agustus 45 kita mengalami penjajahan oleh Daeng Nihoh, oleh tentara pendudukan Jepang. Penderitaan-penderitaan itu melahirkan satu kesadaran ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, negara Indonesia ini didirikan salah satu tujuannya adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia, karena itu tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Ya, maka kita harus mendorong pemerintah kita memihak bangsa yang terjajah, dalam hal ini di Palestina adalah bangsa Palestina yang mengalami tidak hanya penjajahan biasa, tetapi ada upaya genosid, upaya penghapusan, penghilangan ras Palestina oleh bangsa Israel, supaya benar-benar bangsa Palestina ini musnah dan bangsa Israel tidak ada gangguan. Apalagi kalau kita belajar sejarah tentang Islam di Indonesia pada abad ke-15, tahun 1401, beberapa ulama Palestina yang datang ke negeri kita ini mengenalkan Islam. Salah satunya adalah Syekh Ja'far Shadiq, yang kemudian kita kenal dengan Sunan Kudus. Kita mengenal Syarif Hidayatullah yang di kemudian hari kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kita kenal Maulana Muhyiddin, Maulana Taqiyuddin, pendiri kerajaan dan kesultanan Banten. Itu mereka adalah orang-orang yang datang dari Palestina untuk menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini memiliki keterikatan secara historis untuk berpihak dan membela Palestina. Nah, sebagai sesama manusia kita melihat pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa, kebiadaban yang bisa kita saksikan, bagaimana seluruh konvensi atau kesepakatan hukum internasional tidak berlaku atau tidak ditaati oleh Israel dan sekutunya,
di dalam menghadapi perlawanan rakyat Palestina. Jadi oleh karena itu kita sebagai Muslim, sebagai bangsa Indonesia dan sebagai manusia ini memiliki keterwakilan lebih-lebih. Kita alhamdulillah di bulan ini, bulan Agustus, kita akan memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Sementara saudara-saudara kita sedang berada dalam suasana memperjuangkan kemerdekaannya. Oleh karena itu, rasa simpati, empati, dan pembelaan kita mestinya kita tunjukkan. Oleh karena itu kita menghimbau 80 tahun kita memperingati kemerdekaan Indonesia ini, coba kita sandingkan berkibarnya merah putih sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa serta negara Indonesia. Tapi coba kita kibarkan juga bendera Palestina sebagai wujud dukungan dan pembelaan kita agar Palestina segera mendapatkan kemenangannya dan dapat meraih kemerdekaannya. Jadi di dalam suasana seperti ini kita mesti memiliki empati bagaimana dahulu kita sebagai bangsa merasakan penderitaan penjajahan, dan dalam masa-masa perjuangan kita juga banyak sekali dibantu termasuk oleh bangsa-bangsa Palestina. Maka kita sebagai bangsa yang berbudi pekerti memiliki keterpanggilan balas budi itu. Marilah kita tunjukkan rasa empati dan simpati kita terhadap Palestina. Kita sisihkan sebagian dari harta kita memberikan bantuan kemanusiaan, tapi juga mungkin kita ekspresikan rasa pembelaan kita ini dengan mengibarkan bendera Palestina sebagai wujud dukungan kepada perjuangan mereka. Kita sandingkan dengan kibaran bendera tanah air kita, bendera bangsa kita, untuk menunjukkan solidaritas sebagai sesama bangsa yang pernah mengalami penderitaan akibat penjajahan. Dan kita juga harus membangun kesadaran jangan sampai bangsa kita ini mengalami kehidupan yang berat karena dikuasai bangsa lain dengan cara mengontrol para penguasa kita. Jangan memberikan Indonesia ini peluang untuk kembali mengalami penjajahan dan pengusapan oleh bangsa-bangsa lain. Karena kecenderungan itu terjadi sekedar untuk bisa jadi presiden dalam rangka menghimpun dana, kemudian sumber-sumber kekayaan negara yang seharusnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ini banyak diserahkan bangsa lain untuk bisa memenangkan pertarungan pemilihan kekuasaan di dalam negeri kita. Banyak pengkhianat Indonesia ini sejak di masa perlawanan kita sampai hari ini, tipe-tipe pengkhianat itu luar biasa. Dan kalau kita belajar dari sejarah masa lalu, kita bisa melihat kekalahan dalam pertempuran itu bukan kekalahan dalam peperangan. Satu contoh tadi misalnya bagaimana Diponegoro mengalami muslihat, karena sebetulnya ketulusannya kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Diponegoro sendiri yang
oleh Dr. Kerry, ya, itu tujuan perang Diponegoro dikatakan angudi luhuring agama Islam ing tanah Jawi. Jadi Pangeran Diponegoro itu memimpin perlawanan perang itu tidak seperti yang sering dulu dibaca di sejarah ketika kita sekolah, karena tanahnya dirampas oleh Belanda yang di Tegalrejo itu. Tetapi Diponegoro menulis sendiri di dalam bab Diponegoro bahwa tujuan perang Jawa yang dikobarkannya adalah angudi luhuring agama Islam ing tanah Jawi. Jadi tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi keluhuran agama Jawa, agama Islam di tanah Jawa. Maka ketika terjadi perang yang sangat besar yang terjadi di Kasuran atau dusun yang sekarang ini dinamakan dusun Kasuran, ya, itu banyak sekali pasukan dan rakyat Diponegoro dan juga pasukan yang berpihak pada Belanda yang mati, ya, sehingga membuat Diponegoro itu merasa miris, bukan karena takut, tapi bagaimana korban rakyat sudah sangat banyak. Kemudian di saat itu Jenderal de Kock mengirim seorang utusan untuk mengatakan kalau tujuan perang Diponegoro ini itu angudi luhuring agama Islam di tanah Jawi, maka ya VOC akan mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai kodi besar, sebagai hakim yang menegakkan agama Islam di seluruh Jawa. Tetapi syaratnya Diponegoro harus berhaji. Maka diundanglah untuk datang ke Magelang bagi membicarakan bagaimana Diponegoro bisa mengisyarat berhaji itu. Konon VOC sudah menyiapkan kapal untuk mengangkat Diponegoro ke Mekah, itu di Semarang. Ternyata ketika sampai di Magelang tanpa pasukan dan tanpa senjata, Diponegoro kemudian ditangkap, dibawa ke Semarang, dibawa di atas kapal, tidak dibawa ke Mekah, dibawa ke Batavia dan selanjutnya dibawa ke Tondano, Sulawesi Utara. Sebagian pengikutnya seperti Kiai Demak, ya, Kiai Mojo diturunkan di sana. Diponegoro kemudian melanjutkan pelayarannya dan diturunkan di Makassar dan kemudian dipenjara di Benteng Rotterdam yang ada di Makassar itu sampai wafatnya, ya. Tapi Diponegoro selama masa penahanannya di Benteng Rotterdam sempat menulis, ya, kisah-kisah perjuangan ini dalam bab Diponegoro, lebih dari 1000 halaman, ya, catatannya, dan itu menjadi warisan pustaka dunia, ya, karena pelaku perjuangan yang menulis dengan tangannya sendiri kisah perjuangan dan pemikirannya itu di dunia itu adalah Pangeran Diponegoro, ya. Sehingga karya Pangeran Diponegoro ini, Bapak Diponegoro itu menjadi hasanah ilmuwan, sejarah yang luar biasa, ya, yang itu mengoreksi dari banyaknya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh penjajah, ya, yang kemudian diajarkan dalam sejarah bangsa kita. Nah, oleh karena itu, sekalipun Diponegoro itu kalah dalam pertempurannya, tapi tidak kalah dalam peperangannya, karena tujuan, ya, untuk menyingkirkan kuasa kafir Belanda dari Nusantara ini diteruskan oleh generasi penerusnya dan bisa
bisa mencapai kemenangannya. Ya. Jadi Diponegoro kemudian kita kenal sebagai pahlawan nasional yang besar, dan ya karya-karya tulis yang beliau tinggalkan itu menggambarkan betapa ulama-ulama Indonesia itu merupakan pejuang-pejuang yang luar biasa. Ya, saya kira seperti kalau kita hari ini mengikuti berita-berita peperangan di Palestina, artinya bahwa negara-negara Muslim setelah abad ke-7 mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa Barat dan bangsa Israel, ini kemudian memiliki tokoh-tokoh pejuang yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, marilah di bulan Agustus 2025 ini, setelah 10 minggu atau 80 tahun kita merdeka, kita ikut mendukung, mendoakan, memberikan bantuan dan pembelaan. Setidaknya solidaritas ini bisa kita ungkapkan dengan ikut mengibarkan bendera Palestina, ya, bagi dukungan kita terhadap perjuangan Palestina. Saya kira demikian. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah dan surah Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.